Kita lanjut pada video bagian ketiga ini, masih tentang sistem organisasi kehidupan materi IPA kelas 7. Pada video ini kita lanjutkan untuk membahas soal-soal tentang teori sel ya. Perhatikan ciri-ciri organel berikut. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri organel. Yang pertama merupakan perkembangan dari sentrosom, kemudian berupa kumpulan mikrotubulus yang strukturnya berbentuk bintang. Setiap sel berjumlah sepasang, hanya ditemukan pada sel hewan, berperan dalam pembelahan sel. Nah, pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan ciri-ciri bagian sel yang disebut A. Sentriol, B. Vakuola, C. Lisosom, D. Ribosom. Yang mana, Dedek? Iya, jawaban untuk soal ini adalah A. Sentriol ya. Jadi ciri-ciri dari organel sel yang disebutkan di atas adalah ciri-ciri dari sentriol. Jadi jawabannya adalah A. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Kita lihat pertanyaannya, pernyataan yang benar terdapat pada nomor. Nah, ternyata kita hanya diminta untuk mencari pernyataan yang benar ya, Dedek. Nah, yang pertama kita lihat, sel tumbuhan tidak memiliki vakuola dan dinding sel. Bagaimana? Iya, salah ya. Nah, karena sel tumbuhan itu sebenarnya yang memiliki vakuola. Jadi, seharusnya kata tidaknya dihilangkan ya, berarti yang satu salah ya, ini salah. Kemudian yang kedua, sel tumbuhan memiliki sentriol yang berperan dalam pembelahan sel. Bagaimana, Dedek? Nah, seperti soal sebelumnya tadi, sentriol ini berfungsi dalam pembelahan, berarti benar ya. Nah, terdapatnya pada hewan ya, bukan pada tumbuhan. Jadi pernyataan nomor 2 ini juga salah. Ketiga, makanan cadangan sel tumbuhan berupa pati atau amilum. Ya, ini pernyataannya benar ya, karena cadangan makanan pada sel tumbuhan itu memang berupa pati dan amilum. Yang keempat, pada sel tumbuhan terdapat kloroplas yang mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Ya, benar lagi ya, nomor 4 ini. Karena itu yang membedakan antara tumbuhan dengan hewan. Karena tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Nah, jadi pada soal ini jawabannya adalah 3 dan 4. Protein yang disintesis di ribosom akan disekresikan keluar sel oleh A. Kloroplas, B. Mitokondria, C. Badan Golgi, D. Retikulum endoplasma. Nah, jawaban untuk soal ini adalah badan Golgi. Jadi salah satu fungsi dari badan Golgi itu adalah mensekresikan hasil sintesis protein yang dibuat oleh ribosom keluar dari sel. Nah, kita lihat fungsi yang lain. Kloroplas ini berfungsi untuk merubah energi cahaya menjadi energi kimia ya. Merubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, ini merupakan proses yang terjadi pada saat fotosintesis. Mitokondria ini organel sel yang berfungsi untuk pembentukan energi. Jadi kata kuncinya di sini ada energi. Kemudian retikulum endoplasma ini juga bagian yang berfungsi untuk sintesis protein. Ini untuk RE kasar, sedangkan RE halus atau retikulum endoplasma halus ini berfungsi nanti untuk sintesis lemak. Organel sel yang berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia pada gambar di samping ditunjukkan oleh nomor. Nah, Dedek, soal ini berkaitan dengan sel tumbuhan ya. Kita ingat kembali bahwa organel sel yang berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia adalah kloroplas. Jadi jawaban untuk soal ini adalah kloroplas ya. Kloroplas. Nah, sekarang kita lihat bagian yang ditunjuk oleh nomor ini masing-masingnya. Yang pertama, nomor 1
Organel sel yang berbentuk seperti ini adalah mitokondria. Kemudian yang kedua, organel sel yang terletak di bagian tengah atau sebagian besar sitoplasma ini itu dinamakan dengan vakuola. Kemudian yang ketiga, yang berwarna hijau, ya. Kemudian di dalamnya ada lapisan-lapisan. Nah, ini yang dinamakan dengan kloroplas. Kemudian yang keempat adalah badan Golgi. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah nomor 3, ya. Pasangan antara bagian sel beserta karakteristiknya dalam tabel berikut yang benar adalah, nah kita lihat satu persatu. Retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis protein. Nah, bagaimana Adik? Iya, salah ya, karena retikulum endoplasma halus berfungsi dalam sintesis lemak. Jadi salah ya. Retikulum endoplasma kasar memiliki bintik-bintik di permukaannya. Iya, benar. Jadi retikulum endoplasma kasar itu karena ada bintik-bintik di permukaannya yang merupakan bagian dari ribosom. Kemudian ribosom berbentuk seperti kantong yang dibungkus oleh membran. Salah ya, karena ini merupakan karakteristik dari lisosom. Berarti ini salah. Kemudian lisosom berperan sebagai the powerhouse of cell. Bagaimana? Nah, bukan ya, karena yang dimaksud dengan the powerhouse of cell itu adalah mitokondria karena berfungsi sebagai penghasil energi. Jadi yang B juga salah. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah B. Nah, demikianlah pembahasan soal kita tentang sistem organisasi kehidupan pada submateri sel, ya, baik sel hewan dan sel tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya, Didik. Semoga pembahasan soal ini dapat membantu dalam memahami materi IPA kelas 7 semester 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.